Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 734, Pedang Iblis di depan. Semua orang berhenti, melihat pedang iblis yang dikelilingi oleh jiwa-jiwa penuh dendam dan roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan orang sombong seperti putra Dewa Perang dan Musau Huang pun tidak berani maju selangkah pun. Bahkan Luo Xiu pun mengernyitkan dahi, ekspresinya serius. Jika ribuan hingga jutaan jiwa dendam itu meledak, bahkan seorang dewa kuat mungkin akan musnah tanpa sisa. Pedang iblis ini tak bisa dikendalikan oleh siapapun, kecuali seorang kaisar dewa hadir. Namun, kaisar dewa tak bisa masuk ke alam keabadian, bahkan kaisar agung pun tak mampu. Kita pergi. Saat semua perhatian tertuju pada pedang iblis itu, Luo Xiu membawa Ji Xiaozi pergi. Guru, pedang itu. Meskipun pedang itu adalah pedang iblis, tak diragukan lagi bahwa itu adalah senjata ilahi yang tak tertandingi. Siapapun yang mendapatkannya pasti akan meningkat kekuatannya dan memperoleh keuntungan besar. Oleh karena itu, Ji Xiaozi merasa ragu dengan keputusan Luo Xiu untuk pergi. Pedang itu tak bisa digerakkan oleh siapapun, baik aku maupun mereka, jawab Luo Xiu dengan telepati. Saat berbicara, Luo Xiu telah membawa Ji Xiaozi keluar dari jurang. Meski Xiaozi sesekali menoleh ke belakang, Luo Xiu tampak yakin bahwa tak ada yang bisa menaklukkan pedang iblis itu. Di dekat planet tempat pedang iblis berada, Luo Xiu dan Ji Xiaozi memilih tempat untuk menetap di planet lain. Aku akan berlatih untuk sementara waktu. Kau juga harus lebih berfokus pada hukum ruang. Jika kau bisa mencapai tingkat ke-6 dalam hukum ruang, kekuatanmu tak akan jauh berbeda dengan putra Dewa Perang, kata Luo Xiu. Baik, guru. Ji Xiaozi sangat mendengarkan Luo Xiu, karena tanpa Luo Xiu, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk memahami hukum ruang, apalagi mendapatkan kitab suci hukum ruang untuk dilatih. Setelah selesai menyiapkan formasi, Luo Xiu duduk bersila di dalam gua yang dibukanya. Dengan lambaian tangannya, banyak botol giok berisi pil ilahi tersusun rapi di depannya. Di alam keabadian, Luo Xiu telah mendapatkan banyak hasil, termasuk batu keabadian, sebuah harta aturan yang luar biasa, serta sejumlah besar tanaman obat tingkat tinggi. Ia telah mengolah sebagian besar tanaman obat itu menjadi pil ilahi pada meditasi sebelumnya. Kali ini, ia berencana menggunakan pil-pil tersebut untuk meningkatkan kekuatannya hingga mencapai puncak Dewa Langit. Dengan kemajuan yang pesat, hukum-hukum agung, seperti hukum kehidupan dan kematian, hukum waktu dan ruang, semuanya telah mencapai tingkat ke-5 sempurna. Ia bahkan berhasil menciptakan roda kehidupan dan kematian yang kekuatannya sebanding dengan hukum tingkat ke-6. Namun, meskipun kekuatannya meningkat, ia menyadari bahwa sumber daya yang dibutuhkannya semakin besar dan berharga. Dasar yang kokoh lebih penting, gumam Luo Xiu, menahan keinginannya untuk segera menembus batas dan naik ke tingkat Raja Dewa sebelum segala sesuatunya benar-benar matang. Akhir-akhir ini Luo Xiu sedang menutup diri untuk berlatih, sementara Ji Xiaozi juga mengalami hambatan dalam latihan hukum ruang dan kitab suci kehampaan. Karena berdiam diri dan berlatih keras sudah tidak lagi membawa hasil, Ji Xiaozi memutuskan untuk menjelajahi area di sekitar planet ini, berharap dapat menemukan peluang atau inspirasi untuk mencapai terobosan. Tak disangka, keberuntungan berpihak padanya. Di salah satu lembah di planet ini, ia menemukan sepotong tanah langka kehampaan. Tanah langka kehampaan adalah harta yang digunakan untuk meningkatkan tingkat hukum ruang. Yang lebih mengejutkan Ji Xiaozi, tanah itu adalah jenis dengan kualitas sedang, yang tepat untuk membantunya meningkatkan hukum ruang dari tingkat ke-5 ke tingkat ke-6. Jika Ji Xiaozi berhasil meningkatkan hukum ruang ke tingkat ke-6, ia bahkan yakin dapat menghadapi lawan tangguh seperti putra Dewa Perang secara langsung. Namun, ketika tanah langka kehampaan itu digali, gelombang energi hukum yang dilepaskannya menarik perhatian lebih dari 100 jenius muda. Orang-orang ini berasal dari jurang pedang ganas. Mereka tahu bahwa kemampuan mereka tidak cukup untuk menjinakkan pedang itu, sehingga mereka memilih menjelajahi tempat lain untuk mencari peluang. Ketika mereka melewati planet ini, mereka melihat Ji Xiaozi menemukan tanah langka kehampaan. Jika itu hanya tanah langka kehampaan dengan kualitas terendah, meskipun langka, hal itu tidak akan menarik perhatian para jenius muda dari Sekte Suci Kekaisaran. Namun, tanah dengan kualitas sedang sangatlah luar biasa, itu adalah harta untuk meningkatkan hukum ruang dari tingkat ke-5 ke tingkat ke-6. Tanpa ragu, sekelompok orang itu langsung menyerang. Meskipun tidak ada seorang pun dari mereka yang memiliki kekuatan tingkat dewa, mereka unggul dalam jumlah, dan setiap orang berasal dari Sekte Kekaisaran atau tempat suci, dengan kekuatan yang luar biasa. Ji Xiaozi tahu Luo Xiu sedang menutup diri dan tidak ingin mengganggu dirinya, sehingga ia hanya bisa mengandalkan kecepatan dan keahlian hukum ruang untuk melawan lebih dari 100 orang ini di planet itu.
Ji Xiaozi memiliki tanda yang ditinggalkan oleh Luo Xiu, sehingga Luo Xiu, meski sedang menutup diri, sepenuhnya menyadari apa yang terjadi. Namun, Luo Xiu tidak buru-buru keluar dari pelatihannya. Ia ingin Ji Xiaozi lebih terlatih dalam pertempuran. Dengan kekuatan dan penguasaan hukum ruang yang dimiliki Ji Xiaozi, selama dia berhati-hati, dia pasti bisa menjaga dirinya tetap aman. Tiba-tiba, Luo Xiu membuka matanya dengan tajam, memancarkan niat membunuh yang dingin. Karena baru saja, ia merasakan perubahan pada aura Ji Xiaozi, dia terluka. Luka Ji Xiaozi memicu niat membunuh yang hebat dalam hati Luo Xiu. Meskipun ia ingin menggunakan tangan orang lain untuk melatih kesadaran dan pengalaman bertarung Ji Xiaozi, jika mereka melukainya, itu tidak bisa diterima. Begitulah sifat Luo Xiu, sangat protektif terhadap orang-orang terdekatnya. Ketika Luo Xiu mengendarai monster kuno pelahap dewa dan tiba di tempat itu, ia melihat gaun Ji Xiaozi sudah penuh darah. Di bahunya terdapat luka yang mencolok, dengan darah terus mengalir. Ruang di sekitarnya telah disegel oleh 100 lebih prajurit, membuatnya tidak dapat menggunakan hukum ruang untuk teleportasi atau melarikan diri. Bahkan ia tidak punya waktu untuk mengambil pil penyembuhannya. Jelas, penguasaan hukum ruang Ji Xiaozi masih kurang matang. Jika itu Luo Xiu, dengan tingkat hukum ruang kelima yang sama, 100 orang ini bahkan tidak akan bisa menyentuh satu helai rambutnya. Roar, monster kuno pelahap dewa, merasakan niat membunuh Luo Xiu, mengaum dengan marah dan melompat dengan 8 cakarnya, menyerang para jenius muda itu. Pada saat yang sama, Luo Xiu melangkah di udara, mengangkat tangan, dan melepaskan sinar tombak yang mengerikan sepanjang ratusan mil. Sinar tombak itu menghancurkan ruang di sekitarnya, meninggalkan bekas yang mencolok di langit dan bumi, yang tidak segera memudar. Puff, puff, puff. Dengan satu serangan tombak Luo Xiu, 3 orang langsung hancur menjadi kabut darah. Beberapa orang di sekitarnya yang terkena gelombang serangan juga langsung terluka parah. Bantuan wanita ini sudah tiba, serang mereka bersama-sama. Puluhan jenius muda langsung mengepung Luo Xiu. Serangan demi serangan, baik senjata maupun kemampuan ilahi, diarahkan padanya. Luo Xiu tidak ragu sedikit pun. Sayap Dewa Naga di punggungnya terbentang, kecepatannya seperti kilat, menghindari semua serangan dalam sekejap dan langsung melompat ke tengah kerumunan. Dengan satu tangan menggenggam tombak naga merah gelap, tangan kirinya memancarkan cahaya dan mengaktifkan manik kehidupan dan kematian. Sekejap saja, kekuatan hisap besar muncul dari tubuh Luo Xiu, menciptakan pusaran yang menyerap energi kehidupan dari semua orang di sekitarnya. Kehidupanku, itu benda apa? Orang-orang langsung panik, kecepatan hilangnya energi kehidupan mereka terlalu cepat. Beberapa yang terlalu dekat bahkan langsung mengalami kulit yang mengerut, kehilangan sepertiga energi kehidupan mereka. Dalam kondisi ini, tak ada yang berani melanjutkan serangan. Semua orang berusaha melarikan diri secepat mungkin. Namun, bagaimana mungkin Luo Xiu membiarkan mereka kabur? Hukum ruang dan waktu dijalankan bersamaan, menciptakan penguncian ruang dan perlambatan waktu. Ah! Teriakan menyayat terdengar tanpa henti. Dalam sekejap, puluhan jenius muda yang tadi mengepung Luo Xiu telah berubah menjadi kerangka, energi kehidupan mereka sepenuhnya tersedot habis oleh manik kehidupan dan kematian. Monster kuno pelahap dewa membuka mulut lebar-lebar, melahap semua kerangka itu. Meskipun energi kehidupan mereka telah habis, inti dewa mereka masih ada di tubuh masing-masing. Bersambung.